ta'ayyanu dan menta'ayinkan ianya seseorang fihi dalamnya takbiratul ihram alal qadiril lafzu di atas kadar lafal Allahu Akbar li itba'in karena ikut Nabi, ataupun lafai Allahul Akbar. Wala yukfi dan tidak memada ianya lafai takbiratul ihram akbarullah, dan tidak memada juga lafai Allahu kabirun ataupun lafai Allahu mu'azzimun. Wala rahmanul akbar dan tidak memada juga lafai rahmanul akbar, dan tidak mudarat oleh menyelangi biharfin dengan satu huruf minallahil akbar daripada lafai Allahu Akbar. Jadi di saat kita takbiratul ihram harus memakai lafai takbir yang sudah ditentukan, yaitu lafai takbiratul ihram Allahu Akbar. Itu lafai yang sering dikerjakan dan sering dilakukan oleh Nabi. Ataupun lafai Allahul Akbar. Allahu Akbar satu, Allahul Akbar satu. Itu yang boleh dipakai menjadi lafai takbiratul ihram di dalam salat. Selain lafai tersebut tidak boleh. Seperti contoh Akbarullah tidak boleh, ataupun Allahu kabirun tidak boleh juga, ataupun Allahu azimun tidak boleh juga. Apalagi dengan lafai Rahmanul Akbar juga tidak boleh. Dan tidak boleh oleh menyelangi satu huruf di antara lafai Allah dan lafai Akbar. Dan tidak boleh menyelangi satu huruf daripada lafai Allah dan lafai Akbar. Kemudian wa ziyadatu harfin yughayyiril makna, dan tidak boleh oleh melebihkan huruf yughayyiril makna yang dapat merubah makna. Kamaddi hamzatillah, seperti memanjangkan hamzah pada lafai Allah. Waka alifi ba'dal ba'i, dan menambahkan alif sesudah huruf ba. Wa ziyadatu wawi qablal jalalati, dan menambahkan huruf waw sebelum lafal jalalah. Wa takhlilul wawi sakinati, dan menambahkan waw yang mati. Wa mutaharrikatin bainal kalimataini, dan memberi harakat di antara dua kalimat. Wa kadza ziyadatu maddil alifil lati bainal lami, dan seperti demikian menambahkan bacaan panjang alif allati di antara huruf lam. Wal ha'i ila haddi la yurahu a'addu minal qurra'i, dan memanjangkan ha hingga batasan la, yang terlihat ianya ha akan batasan minal qurra'i daripada bacaan. Jadi pada lafaz Allahu Akbar itu tidak boleh kita tambahkan satu huruf pun yang dapat merubah makna lafaz Allahu Akbar. Tidak boleh juga kita menambahkan bacaan panjang.
Misalkan panjang bacaan lafal jalalah pada saat Allah, itu panjangnya 1 alif 2 harakat, kita panjangkan lebih dari itu. Kemudian kita tambahkan hamzah pada lafal Allah, itu tidak boleh juga. Kalau kita tambahkan lafal hamzah pada lafal Allah, maka bacaannya jadi Allah. Itu bacaan Allah salah. Bacaan takbiratul ihram yang benar Allah. Allah di lafal jalalah yang panjang. Bukan di A-nya, tapi di lafal jalalahnya yang. Seperti itu juga tidak boleh kita tambah waw sebelum lafal jalalah. Wallahu misalkan. Wallahu akbar. Itu tidak boleh. Dan tidak boleh juga pada lafai Allah kita tambah hamzah di belakangnya. Ataupun kita tambahkan alif supaya panjang di antara lam. Itu tidak boleh juga. Di lafal ha kita tambahkan batasan. Misalkan Allah akbar. Itu tidak boleh. Tetap lafal takbir Allahu akbar. Tidak boleh panjang di hu juga. Allahu akbar tidak boleh. Itu salah. Allah. Di a juga tidak boleh. Nggak ada a yang benar. Allah langsung Allah. Itu salah. Kalau orang tua yang jadi imam bacaan takbirnya Allah, silakan tepuk di bahunya, Tengku yang mulia yang terhormat, Anda silakan geser ke samping. Tidak memenuhi syarat untuk jadi imam. Sekalipun orangnya alim super duper, jikalau itu bacaan takbir salah, tidak boleh jadi imam. Bahkan salatnya pun tidak sah. Salatnya sendiri tidak sah, apalagi jadi imam. Dan tidak boleh juga diselangi oleh waw yang sakin di antara Allahu Akbar. Kan ada orang yang takbir biasanya Allah, udah hilang suaranya. Itu tidak boleh. Tidak sah takbir. Kalau takbiratul ihram tetap harus Allahu Akbar. Tidak ada sok-sokan alim di situ pada takbiratul ihram. Allah, tidak. Allah. Wala yadurru waqfatun yasirahu baina kalimataihi wa hiya saknatut tanaffusi wala dhammur ra'i. Dan tidak mudarat oleh wakaf yang sedikit di antara dua kalimat. Wahia dan bermula dianya wakaf itu sukun, itu berhenti bernafas. Wala dhammur ra'i dan tidak boleh oleh mendammah huruf ra. Jadi pada lafai takbiratul ihram kita baca Allahu Akbar dengan wakaf antara lafai Allah dan lafai Akbar. Wakafnya sedikit, cuman untuk mengambil nafas baru, itu boleh. Contohnya Allah Akbar, itu boleh. Tidak boleh menambahkan huruf dhammah pada ra di ujung lafaz akbar. Allahu akbaru. Tidak boleh. Far'an law kabbara marratin nawiyan iftitaha bi kulli dakhala fiha bil witri wa kharaja minha bis syaf'i annahu lima dakhala bil awwali kharaja bin niyah bis thaniyati li anna niyatal iftitahu
biha mutadamminatun liqat'i awwali. Wa hakadha fa illam yanwi dzalika wala takhallala mubtilu ka i'adatil lafzi niyati fama ba'dal awwali dzikrun la yu'athir. Lau kabbara, jikalau takbiriannya seseorang marratan akan satu kali, nawian hal keadaan meniat akan permulaan, bikuli dengan tiap-tiap. Dakhala, niscaya masuk ianya seseorang fiha dalamnya sembahyang, bil witri dengan witir. Wa kharaja minha bisyaf'i, dan keluar ianya seseorang minha daripadanya sembahyang bisyaf'i dengan genap. Li'annahu, karena bahwa sesungguhnya seseorang lima bagi barang yang masuk ianya seseorang bil awali dengan yang pertama, niscaya keluar ianya seseorang bisa niati dengan yang kedua. Karena bahwa sungguh niat itu permulaan biha dengannya sembahyang, mutadamminatin lagi yang bercampur ianya niat di qat'il awwali bagi potong yang pertama. Wahakadha, dan bermula ini itu seperti demikian. Fa illam yanwi dzalika, maka jika tidak meniat ianya seseorang akan demikian, wala takhallala mubtilun, dan tidak diselangi oleh barang yang membatalkan salat, ka i'adatil lafdhin niyati, seperti mengulangi lafal niat, fama ba'da, niscaya maka bermula barang sesudah yang pertama itu zikir, la yu'athir, niscaya tidak berbekas dia. Jadi jikalau kita niat salat, jikalau kita takbiratul ihram, kita takbir yang pertama, pada saat takbiratul ihram kita niat memulai sembahyang, memulai salat dengan niat yang sempurna. Jikalau seseorang takbiratul ihram berulang-ulang, di dalam setiap takbiratul ihram dia selalu menyertakan niat. Allahu Akbar, dia menyertakan niat. Tiba-tiba galau, ngulang lagi, Allahu Akbar, menyertakan niat. Jikalau orang yang sering melakukan takbir berulang-ulang di dalam pada saat takbiratul ihram, maka itu berlaku takbir yang pertama, takbir permulaan masuk salat, takbir yang kedua, takbir keluar daripada salat. Setiap takbir yang jatuh pada angka ganjil itu takbir masuk, sedangkan takbir yang jatuh pada ketika genap itu takbir keluar. Maka jikalau dia mengulang-ulangi takbiratul ihram, pas di saat terjadi takbir di bilangan genap, dia langsung melanjutkan salat, maka salatnya tidak sah. Alasannya kenapa? Karena pada saat takbir yang genap itu takbir keluar daripada salat. Secara otomatis pertama ganjil masuk, genap keluar. Kalau dia takbir yang pertama aku mengirimkan niat. Takbir yang kedua tidak mengiringkan niat. Mengirimkan niat, tapi di dalam takbir pertama agak ragu dan apakah Itulah sama. Takbir yang pertama agak ragu, dia lanjut ke takbir yang kedua, sama juga meniat juga. Maka takbir yang kedua ini takbir keluar dari salat, bukan takbir masuk salat. biar sah 3 kali semua. Kalau 3 kali baru yang ketiganya baru takbir masuk lagi. Namun jikalau dia takbir yang pertama menyertai niat,
Takbir yang kedua tidak disertai niat. Maka takbir yang tidak disertai niat ini tidak dikira kepada takbiratul ihram, tapi terkira kepada zikir. Maka tidak batal salat. Kalau takbir yang berulang-ulang juga niatnya berulang-ulang, maka itu hitungan ganjilnya, hitungan masuk salat, bisa berada pada hitungan genap keluar salat. Maka hati-hati.